Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini, dan selawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Suryadi Hamdani AMD-CAP NDH 02, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 12 Pemerintahan Kota Sabang. Yang saya hormati Bapak atau Ibu penguji rancangan aktualisasi. Yang saya hormati Ibu Sri Mauliana AMD-CAP sebagai mentor. Yang saya hormati Bapak Waldi Ishak Siregar SEMM sebagai coach. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan pada saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi tentang optimalisasi tata laksana backset handover di ruang rawat inap RSUD Kota Sabang. Berikut profil RSUD Kota Sabang. RSUD Kota Sabang memiliki luas area 15.670 meter persegi dengan luas bangunan 12.282 meter persegi dan beralamat di Jalan Teguh Umar nomor 21, Kelurahan Kota Atas. RSUD Kota Sabang merupakan rumah sakit tipe C dengan status akreditasi paripurna dengan jumlah tempat tidur 101 bed. Visi dan misi RSUD Kota Sabang. Visi RSUD Kota Sabang yaitu terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas menjadi kebanggaan masyarakat. Misi dari RSUD Kota Sabang yaitu yang pertama, meningkatkan pelayanan kesehatan yang manusiawi dan berkeadilan. Yang kedua, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku di seluruh lini pelayanan. Yang ketiga, mengembangkan bangunan dan peralatan yang atraktif dan siap pakai. Yang keempat, mengembangkan sistem-sistem manajemen dan sistem pelayanan di rumah sakit. Yang kelima, memberikan pelayanan yang responsif dan santun. Yang keenam, berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan misi pemerintah daerah Kota Sabang. Dan yang ketujuh, menjadikan rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan. Moto dari Rumah Sakit Kota Sabang yaitu melayani dengan selamat, aman, cepat, nyaman, giat, dan cepat. Berikut struktur organisasi RSUD Kota Sabang yang terdiri dari Direktur RSUD Kota Sabang yaitu Dr. Mardani SPOG, membawahi dari beberapa kepala bagian dan kepala bidang. Kemudian latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, aparatur sipil negara atau ASN adalah berprofesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. ASN mempunyai nilai-nilai dasar ASN yaitu nilai berakhlak. Dan menurut Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, salah satu wewenang perawat dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan adalah melakukan penata laksanaan pemberi asuhan keperawatan dan tindakan kepada klien.
Kemudian tujuan aktualisasi. Yang pertama, tujuan umum, yaitu untuk mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam berakhlak pada pelaksanaan kegiatan aktualisasi dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi serah terima pasien atau bedside handover di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Yang kedua, tujuan khusus, yang terdiri dari yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perawat tentang serah terima pasien atau bedside handover. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kesehatan di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Manfaat aktualisasi. Yang pertama bagi penulis, yaitu memahami nilai-nilai dasar ASN dan mampu menerapkan dalam menjalankan tugas sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Kota Sabang dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan agar lebih memahami tentang bedside handover. Bagi instansi, yaitu untuk memberikan inovasi yang kreatif dan perbaikan dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang demi mewujudkan visi dan misi dari rumah sakit dan dapat memberikan masukan dan saran kepada petugas kesehatan khususnya dalam pelaksanaan bedside handover. Bagi pasien sendiri, mendapatkan pelayanan yang bermutu dan profesional dalam upaya meningkatkan kesehatan dan meningkatkan pengetahuan dalam pelaksanaan bedside handover agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian terapi medis sehingga dapat mempercepat proses pemulihan. Penetapan isu. Yang pertama, kurang optimalnya tata laksana bedside handover di ruang rawat inap RSUD Kota Sabang. Yang kedua, kurang optimalnya penyusunan diagnosa keperawatan dalam rekam medis oleh petugas pelayanan kesehatan di RSUD Kota Sabang. Yang ketiga, kurang optimalnya komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan di ruang rawat inap RSUD Kota Sabang. Kemudian analisis kriteria isu berdasarkan metode USG. Kurangnya tata laksana bedside handover dengan kriteria penilaian urgensi dengan nilai 4, serius dengan nilai 5, growth dengan nilai 4 dengan total nilai 13. Rendahnya penyusunan diagnosa keperawatan dalam rekam medis oleh petugas pelayanan kesehatan dengan kriteria penilaian urgensi 4, serius 3, growth 3 dengan total nilai 10. Dan yang ketiga, kurangnya komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan dengan kriteria penilaian urgensi 4, serius 3, growth 2 dengan total nilai 9. Kemudian dilakukan teknik analisis isu yang akan digunakan yaitu fishbone diagram. Kemudian dampak dari core isu. Yang pertama, dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pemberian terapi tindakan medis. Yang kedua, dapat menambah atau memperlambat proses kesembuhan pasien. Yang ketiga, menurunnya mutu pelayanan rumah sakit. Kemudian gagasan kreatif. Gagasan kreatif dari core isu kurangnya tata laksana bedside handover di ruang rawat inap RSUD Kota Sabang, yaitu optimalisasi tata laksana bedside handover di ruang rawat inap RSUD Kota Sabang. Adapun rancangan kegiatan aktualisasi terdiri dari yang pertama, melakukan rapat dengan mentor.
Yang kedua, membuat rancangan media sosialisasi berupa brosur. Yang ketiga, melakukan sosialisasi tentang back set handover. Yang keempat, melakukan tindakan back set handover. Dan yang kelima, melakukan evaluasi. Adapun rincian kegiatan, yaitu yang pertama melakukan rapat dengan mentor dengan tahapan kegiatan, menyiapkan bahan konsultasi dengan output bahan konsultasi dengan keterkaitan substansi mata pelatihan akuntabel. Tahapan kegiatan yang kedua, melaksanakan konsultasi dengan output atau hasil saran dan masukan dari pimpinan dengan keterkaitan substansi mata pelatihan harmonis. Dan yang ketiga, merencanakan strategi kegiatan dan persetujuan mentor dengan output lembar persetujuan dan ide gagasan yang akan dilakukan dengan keterkaitan substansi mata pelatihan berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Adapun kontribusi terhadap visi rumah sakit, yaitu sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas menjadi kebanggaan masyarakat. Dan kontribusi terhadap misi rumah sakit yang keempat, yaitu mengembangkan sistem manajemen dan sistem pelayanan di rumah sakit. Adapun kegiatan yang kedua, yaitu membuat rancangan media sosialisasi berupa brosur. Dengan tahapan kegiatan, yang pertama, mencari bahan literasi tentang back set handover dengan output mendapatkan bahan literasi, keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu kompeten. Tahapan kegiatan yang kedua, yaitu menyusun materi media sosialisasi tentang back set handover dengan output materi media sosialisasi dan keterkaitan substansi yaitu adaptif. Tahapan kegiatan yang ketiga, yaitu konsultasi dengan mentor terkait media sosialisasi dengan output atau hasil media sosialisasi dan keterkaitannya harmonis dan loyal. Dan tahapan kegiatan yang keempat, mencetak desain media sosialisasi dengan output brosur sosialisasi dan keterkaitan substansi mata pelatihan akuntabel. Dan kontribusi terhadap visi dari rumah sakit, yaitu sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas menjadi kebanggaan masyarakat. Sedangkan kontribusinya terhadap misi rumah sakit, yaitu misi yang kedua, yaitu mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku di seluruh lini pelayanan. Kegiatan yang ketiga, yaitu melakukan sosialisasi tentang back set handover dengan tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan meminta arahan untuk melakukan sosialisasi dengan output lembar konsultasi dengan mentor dan keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu harmonis. Tahapan kegiatan yang kedua, membagikan undangan dengan output undangan sosialisasi dibuktikan dengan dokumentasi saat pembagian. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu kompeten. Tahapan kegiatan yang ketiga, yaitu membuat daftar hadir sosialisasi dengan output daftar hadir sosialisasi dengan keterkaitan substansi mata pelatihan kolaborasi. Dan tahapan yang kegiatan yang keempat, yaitu mensosialisasikan materi tentang back set handover dengan output kegiatan sosialisasi dengan keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu adaptif. Adapun kontribusi terhadap visi rumah sakit,
yaitu sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas menjadi kebanggaan masyarakat. Dan kontribusi terhadap misi rumah sakit, yaitu misi rumah sakit yang kedua, yaitu mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku di seluruh lini pelayanan. Kemudian tindakan yang keempat, yaitu melakukan tindakan backside handover dengan tahapan kegiatan. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan dengan output alat dan bahan yang berupa alat tulis, form handover, dan CPPT. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu meminta persetujuan keluarga dan pasien dengan output pasien dan keluarga setuju dengan keterkaitan substansi mata pelatihan berorientasi pelayanan. Dan tahapan kegiatan yang ketiga yaitu melakukan tindakan backside handover dengan output atau hasil tindakan backside handover dengan keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu kolaboratif. Sedangkan kontribusi terhadap visi rumah sakit yaitu sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas menjadi kebanggaan masyarakat. Sedangkan berkontribusi terhadap misi rumah sakit yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan yang manusiawi dan berkeadilan. Dan yang kelima yaitu evaluasi dengan tahapan kegiatan. Yang pertama, menyiapkan bahan evaluasi menggunakan kuesioner, pre-test dan post-test dengan output lembar evaluasi dan keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu kompeten dan akuntabel. Adapun tahapan kegiatan yang kedua yaitu melaksanakan evaluasi dengan output evaluasi berupa dokumentasi dan keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu harmonis. Adapun tahapan kegiatan yang ketiga yaitu melakukan penilaian hasil evaluasi dan berdiskusi dengan mentor dengan output laporan akhir evaluasi dan foto lembar konsultasi dengan keterkaitan substansi mata pelatihan kompeten. Adapun kontribusi terhadap visi rumah sakit yaitu sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas menjadi kebanggaan masyarakat. Dan berkontribusi terhadap misi rumah sakit yang kedua yaitu mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku di seluruh lini pelayanan. Adapun rencana jadwal kegiatan sosialisasi yaitu yang pertama pada kegiatan 1 melakukan rapat dengan mentor. Akan dilakukan kegiatan aktualisasi pada minggu pertama yaitu pada tanggal 2 September sampai dengan 6 September 2022. Sedangkan pada kegiatan kedua, membuat rancangan media sosialisasi berupa brosur akan dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua, yaitu pada tanggal 7 September sampai dengan 14 September tahun 2022. Sedangkan pada kegiatan yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi tentang backside handover akan dilakukan kegiatan pada minggu ke 2, 3, dan 4 yaitu pada tanggal 28 September tahun 2022 sampai dengan 14 Oktober 2022. Sedangkan melakukan tindakan backside handover yaitu akan dilakukan pada minggu ke-4, ke-5, dan ke-6 yaitu pada tanggal 28 September sampai dengan 14 Oktober tahun 2022. Sedangkan pada evaluasi akan dilakukan pada minggu ke-7
yaitu pada tanggal 17 Oktober sampai dengan 23 Oktober. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.